Halo sahabat tani, selamat datang di channel Petani Sukses. Baik sahabatku, di video kali ini Petani Sukses akan memberikan sedikit tips ataupun cara bagaimana para petani karet ini bisa menaikkan hasil panennya. Apalagi di tahun 2024, tepatnya di bulan September Oktober ini harga karet akan terus mengalami kenaikan. Dan untuk saat ini rata-rata di harga di petani, harga karet itu mulai dari 10.000 sampai harga 15.000 per kilonya. Nah, untuk kategori yang 10.000 ini biasanya mereka timbang secara sendiri, kemudian mungkin kadar airnya masih tinggi. Nah, untuk punya kami pribadi itu di harga 12.500 per kilonya. Nah, untuk saat ini memang harga karet terus mengalami kenaikan dan rata-rata sudah di atas 10.000 per kilonya. Nah, kan tetapi ada di beberapa daerah itu harga karet masih di bawah angka 10.000. Nah, ini apa penyebabnya? Kenapa tidak bisa sama? Itu bisa jadi ini karena tengkulaknya atau karena pengepulnya bermain harga, atau mungkin karena petaninya mereka memberikan kualitas barang karet yang jelek. Contohnya banyak kayu, tatal, mungkin ada batu mungkin. Nah, itu bisa merusak harga karet dan imbasnya di lingkungan situ harga karet akan otomatis anjlok. Nah, maka dari itu para petani juga harus bijak. Berikanlah kualitas yang terbaik. Jangan sampai ada kotoran, tatal, kemudian kadar airnya juga tidak tinggi, maka harga karetnya juga akan terjangkau mahal. Nah, poin dari bagaimana cara kita bisa meningkatkan hasil panen ini ada beberapa cara yang mana mungkin semua petani karet bisa melakukannya, bisa menjalankannya. Nah, untuk caranya, saat ini banyak sekali beredar pupuk-pupuk organik ataupun pupuk-pupuk kimia yang bisa meningkatkan hasil panen kita. Termasuk yang saya pegang saat ini adalah AkiGreen. Nah, di sini saya tidak jualan, saya tidak promosi, karena saya tidak jualan juga. Saya juga melakukan testimoni dengan menggunakan AkiGreen, pupuk hayati, pupuk organik. Ternyata peningkatan dari hasil panen itu cukup bagus. Nah, mungkin di petani yang lain yang saat ini lagi tenar, yaitu di daerah Lampung, itu dalam 300 batang 1 bulan itu mereka bisa menghasilkan 1 ton dalam panennya. Itu sekali panen 1 bulan itu bisa mendapatkan 1 ton. Nah, untuk saya pribadi ini kisaran sekitar 600 sampai 800 kilo dalam sebulannya. Nah, untuk hasil mingguan itu 3 kali sadapan itu biasanya kami ini mendapatkan hasil 150 kilo dalam 3 kali sadapan. Tidak hanya menggunakan pupuk organik hayati, tetapi ada tahapan-tahapannya gitu. Nah, di sebelumnya saya akan menjawab dari komentarnya yang di atas ini ya. Kenapa setelah 3 kali aplikasi itu tidak ada perubahan hasil panen? Nah, dalam pemakaian pupuk ini, pupuk AkiGreen ini tidak hanya kita menyemprotkan di bagian batang dan juga akar,
tetapi kita juga harus memperhatikan unsur tanahnya. Tanah itu penting loh teman, tidak asal karet tumbuh subur hasilnya tinggi itu tidak. Makanya di video-video sebelumnya saya pernah menjelaskan itu tentang pemakaian pupuk dolomit. Pupuk dolomit itu sangat membantu sekali menetralkan pH tanah. Nah, setelah kita pupuk dolomit itu kurang lebih dalam 300 batang atau 1 hektar ya. Itu saya menghabiskan 2 karung pupuk dolomit. Dalam pemupukannya saya biasanya gunakan 2 genggam tangan ya. 1 batang 2 genggam tangan saya sebarkan keliling. Kemudian setelah 1 bulan ataupun 2 bulan, kalau musim hujan itu 1 bulan baru kita berikan pupuk kimia yang lain seperti NPK Mutiara, urea dan Ponska. Itu kalau musimnya terang, musim panas itu kita beri waktu sampai 3 bulan baru kita beri pupuk Mutiara, urea, Ponska ataupun dengan menggunakan pupuk yang lain. Karena apa? Kita menetralkan dulu unsur tanahnya. Kalau netral, sudah netral, kita berikan dolomit, kita baru gunakan yang namanya pupuk organik ataupun pupuk NPK yang lainnya itu. Nah, apalagi uji coba yang pernah saya lakukan, hasilnya menggunakan pupuk campuran yaitu pupuk Mutiara, urea, Ponska ditambah dengan pupuk organik, ternyata hasilnya meningkat. Awalnya itu kami hanya bisa panen 1 minggunya hanya 80 sampai 90 kilo per minggu atau 3 kali sadapan. Setelah dipupuk, Masya Allah, 150 kilo itu. Nah, ini bisa dipraktekkan, bisa dijalankan oleh para petani semuanya kalau kita mempunyai dasarnya. Dipupuk terlebih dahulu, pupuk dolomit terlebih dahulu. Pupuk dolomit berselang waktu 1 bulan 2 bulan kita beri pupuk organik ataupun pupuk NPK Mutiara, urea dan Ponska. Tetapi kalau kami pribadi, kami sarankan itu gunakan pupuk campuran. Dalam 1 pohon pemupukannya itu hanya memerlukan 1 genggam tangan itu, atau mungkin kalau menggunakan gelas, setengah gelas saja. Jadi tidak terlalu banyak, tidak perlu menggunakan modal yang tinggi, hasilnya juga sangat luar biasa. Nah, kemudian Aki Green ini, pupuk Hayati ini kita gunakan di batangnya, kita semprotkan, kita campurkan dulu, fermentasi dulu menggunakan pupuk NPK Mutiara, baru kita aplikasikan. Itu disemprotkan jam 6 sampai jam 9 pagi waktunya ya. Kemudian kalau sore itu jam 4 sampai jam malam, pokoknya disemprotkan itu per 7 hari atau mungkin per 14 hari disemprotkan. Apa perlu menggunakan obat poles? Tidak perlu, karena di sini sudah ada ZPT-nya, zat pengatur tumbuh atau zat perangsang tumbuhan. Di sini sudah ada. Makanya kenapa ketika kita menggunakan Aki Green hasil getahnya sangat melimpah. Itu poles jika tidak kuat pupuknya maka bisa membuat cepat mati getah, getahnya berkurang, hasilnya juga menurun. Karena hakikinya obat poles itu bisa dinikmati sesaat, tidak bisa berkelanjutan, terkecuali jika antara pemberian obat poles dan juga seimbang, maka itu bisa kita nikmati. Tetapi terkadang banyak petani yang mengabaikan
hanya ingin menikmati hasilnya, tetapi dia tidak biaya untuk vitamin pada tanamannya. Itu rata-rata seperti itu. Nah, pada dasarnya karet ini kalau kita bisa mengelola kebunnya, 100 batang ini dalam seminggu bisa di sekitar berapa, 150 kilo, saat ini 12.000, sekitar hampir dalam 1 minggu itu punya 300 batang, asalkan kita memberikan suplai pupuknya itu. Apakah memberikan pupuk meningkat juga hasil panen yang kita dapatkan. Nah, rekomendasi bagaimana cara pemupukan yang benar itu biasanya saya gunakan sistem tanam pupuk. Setiap sekali pupuk itu saya gunakan 1 genggam tangan. Kemudian dalam pemupukannya waktunya ini 1 tahun 4 kali atau 1 tahun 3 kali pemupukan. Biasanya sahabat tani itu dalam pemupukan itu hanya 1 tahun bagus banyak, itu sebenarnya salah. Teknik seperti itu salah. Yang benar itu adalah per 4 bulan sekali atau 3 bulan sekali, tetapi kita yang sedang saja, tidak usah terlalu banyak. Kenapa? Pupuk itu sifatnya panas. Kalau kebanyakan bisa membunuh, bisa merusak akar itu. Makanya kita gunakan sedikit biar terurai dengan sempurna, maksimal. Kemudian pohon karet itu bisa menghasilkan getah yang maksimal. Baik sahabatku, mungkin sedikit informasi yang bisa kami berikan. Semoga informasi ini bermanfaat.